Baru saja aku keluar dari pintu mal, terlihat sebuah dompet tergeletak di tepi jalan. Secara naluri, aku mengambilnya. Bukan untuk dimiliki, tetapi aku ingin mengembalikan kepada pemiliknya. Aku tidak ingin memberikan ke polisi atau security mall. Khawatir tidak disampaikan kepada pemiliknya. Dompetnya sudah tua, beberapa bagian kulitnya sudah mengelupas. Aku kembali ke mall mencari tempat duduk yang relatif sepi. Dompet aku buka untuk mengetahui siapa gerangan pemiliknya. Sayangnya, identitas pemilik seperti KTP, SIM, atau lainnya tidak diketemukan. Aku agak bingung juga kemana harus mengembalikannya. Di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar uang merah, biru, hijau, dan coklat masing-masing 1 lembar, serta beberapa lembar uang ribuan. Selain itu, terdapat foto hitam putih seorang gadis dan 1 lembar kertas yang dilipat menjadi 4 bagian. Gadis tersebut aku perkirakan usianya sekitar 17 tahun. Wajahnya mengingatkanku akan bintang film Widyawati kala remaja, bintang film favoritku. Aku buka lipatan kertas yang warnanya putih kecoklatan, yang menunjukkan bahwa kertas tersebut sudah cukup lama berada di dompet. Aku perhatikan sejenak, tulisannya rapi dan bagus, serta masih sangat jelas untuk dibaca. Perlahan aku baca. Sayang, surat ini merupakan surat terakhir dariku. Malam minggu kemarin merupakan malam terindah dalam hidupku. Kita nonton film Cintaku di Kampus Biru. Di dalam gedung itu kamu menciumku. Badanku gemetar bagaikan kena setrum 5 watt. Itu merupakan ciuman pertama dan sekaligus ciuman terakhir. Aku tidak akan pernah melupakannya. Seandainya ciuman itu bisa terulang. Sayang, aku tidak pernah mengerti ketika keluargaku tidak merestui hubungan kita. Hanya karena engkau keturunan orang Jawa, sementara aku keturunan Sunda. Sayang, maafkan aku, juga maafkan keluargaku. Ternyata aku tidak mempunyai keberanian melawan restu dari kedua orang tuaku. Sayang, carilah gadis lain yang mencintaimu, lupakan diriku. Aku akan mencoba melupakanmu, meski aku tidak yakin untuk itu. Coconut Garden, Bogor, 15 Juni 1976. Love you, Uis Yuliati. Air mataku menggenang membacanya. Uis sangat mencintai lelaki yang dipanggil sayang. Aku yakin pula kalau lelaki yang dipanggil sayang itu pun sangat mencintai Uis. Buktinya, surat dan foto Uis selalu menyertainya kemana ia pergi. Aku membayangkan betapa bingung dan sedihnya lelaki tersebut ketika mengetahui dompetnya hilang. Foto Uis dan selembar surat tersebut tentu sangat berharga sekali baginya. Aku coba telusuri alamat Uis, ada 2 kata kunci dalam surat tersebut. Pertama, Uis pernah tinggal di Coconut Garden, Bogor. Dan kedua, surat tertanggal 15 Juni 1976. Peristiwa yang sudah cukup lama. Tidak terlalu sulit mencari Coconut Garden, tapi dari mana harus memulainya? Peristiwa itu terjadi sudah lebih dari 47 tahun. Jadi, Uis sekarang berusia di kisaran 68 tahun. Jujur, aku agak pesimis. Apakah ada warga Coconut Garden yang masih mengenalinya? Warga Coconut Garden tentu sudah berubah. Namun aku sudah berjanji untuk mencarinya. Tanpa mengenal lelah, aku tanya warga daerah tersebut, terutama warga lansia. Akhirnya, alamat tersebut dapat aku ketemukan. Rumahnya sudah cukup tua, yang tinggal keluarga muda. Mungkin anaknya atau malah orang lain yang membeli rumah tersebut. Mas,
Kenalkan, saya Wawan. Saya sedang mencari informasi Ibu Uis Yuliati. Saya mendengar bahwa Ibu Uis Yuliati dulu pernah tinggal di rumah ini. Waduh, mohon maaf, saya tidak mengenalnya. Apalagi itu terjadi 47 tahun yang lalu. Saya sendiri belum lahir, mungkin bapak sebelah lebih mengenalnya. Beralih ke tetangganya yang usianya sudah lanjut. Apakah bapak mengenal keluarga Uis Yuliati di sini sekitar tahun 1970-an? Mohon maaf, saya tidak mengenalnya. Beberapa kali aku bertanya kepada orang lansia, sampai pada akhirnya ada satu warga yang memberi informasi cukup menggembirakan. Ibu, saya Wawan. Saya sedang mencari Ibu Uis Yuliati. Informasi sementara yang saya peroleh, beliau tinggal di Coconut Garden. Apakah ibu mengenalnya? Uis Yuliati? Rasanya nama itu sangat familiar. Ibu tersebut mencoba mengingat-ingatnya. Ya, aku mengenalnya. Malahan dulu Uis itu teman satu SMA di Bogor. Meski beda jurusan. Ia mengambil jurusan IPA sementara saya mengambil jurusan sosial. Ya, saat SMA Uis cukup dekat dengan salah satu mahasiswa dari IPB. Mahasiswa tersebut memberikan bimbingan belajar kepada siswa SMA Bogor dan Uis salah satu bimbingannya. Setelah lulus SMA, Uis melanjutkan ke IPB. Hubungan keduanya berlanjut saat mahasiswa. Setelah itu saya kurang tahu perkembangannya. Hanya dengar-dengar hubungan dengan pacarnya tidak disetujui orang tuanya, kata ibu itu menambahkan. Jadi sekarang keberadaan Ibu Uis di mana? Mohon maaf, saya tidak tahu secara pasti. Namun di Cibubur ada suatu panti jompo. Mudah-mudahan Ibu Uis berada di sana. Baik Ibu, terima kasih banyak informasinya. Informasi yang aku peroleh semakin jelas. Esok harinya, aku langsung meluncur ke panti jompo di Cibubur. Bentuknya tidak seperti panti jompo pada umumnya. Lebih menyerupai rumah susun. Terdapat 2 blok yang bentuk bangunannya sama persis. Ketika memasuki rumah susun blok A, terlihat beberapa lansia, ada yang membaca koran, ada yang menyiram tanaman, ada yang sedang berjalan-jalan, dan kegiatan lainnya. Aku menghampiri resepsionis. Mbak, saya Wawan. Saya sedang mencari ibu yang bernama Uis Yuliati. Menurut informasi yang saya terima, beliau tinggal di panti jompo sini. Tapi kalau melihat sepintas sepertinya di sini bukan panti jompo, tapi rumah susun. Ya, betul di sini memang rumah jompo. Hanya konsepnya berbeda. Di sini ada 2 blok, blok A khusus wanita dan blok B khusus laki-laki. Masing-masing blok terdiri dari 3 lantai dan masing-masing lantai terdapat 100 kamar. Penghuni di rusun memiliki kamar sendiri, 1 kamar 1 orang. Tiap 3 orang dilayani 1 perawat. Penghuni bebas melakukan aktivitas sehari-hari. Namun hari-hari tertentu dilakukan acara secara bersama, seperti olahraga, bercerita, dan sebagainya. Harapannya penghuni merasa bukan tinggal di panti jompo. Begini Mbak, saya menemukan dompet yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hanya ada sepotong surat, penulisnya Ibu Uis Yuliati. Barangkali Ibu Uis tinggal di sini. Baik Mas, tunggu sebentar ya. Resepsionis itu menggunakan komputer yang berada di depannya dan dalam hitungan detik, nama Uis Yuliati sudah diketemukan. Mas Wawan, betul Ibu Uis Yuliati berada di rumah susun sini? Beliau berada di kamar 205 lantai 2. Resepsionis itu memanggil satpam. Pak Satpam, tolong Pak Wawan diantar ke Ibu Uis Yuliati, kamar 205 lantai 2. Siap Bu. Aku mengikuti Pak Satpam menuju kamar 205 lantai 2. Pak Satpam mengetuk kamarnya. Dari kamarnya keluar wanita lansia. Aku perhatikan sepintas Ibu Uis. Kesehatannya masih prima, rambutnya sebagian berwarna putih, namun sisa-sisa kecantikannya masih terlihat.
"Ibu Uis, Bapak Wawan ingin bertemu dengan Ibu," kata satpam. "Oh, Mas Wawan, mari masuk." Kamar tamunya tidak seberapa luas. Terlihat beberapa foto hitam putih, foto Ibu Uis kala masih remaja, dan juga foto bersama lelaki yang cukup gagah. Wajahnya mirip Sofan Sopian. Aku yakin lelaki tersebut yang dipanggil sayang di dalam sepotong surat itu. "Ada apa, Mas Wawan? Sepertinya ada berita penting." "Ibu, saya menemukan sebuah dompet. Saya akan menyerahkan kepada pemiliknya, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Namun ada sepotong surat di dalamnya yang ditulis oleh ibu." Aku serahkan surat tersebut. Sejenak dilihatnya surat tersebut. Dibukanya, matanya menjadi merah dan tidak berapa lama keluar air matanya. Aku hanya diam, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ibu Uis. "Mas Wawan, benar itu tulisan saya. Dari sepotong surat tersebut tersembunyi kisah yang panjang. Sebenarnya kisah itu sudah saya pendam puluhan tahun. Namun hari ini akan saya buka kembali." Kemudian Ibu Uis bercerita. Cerita bermula ketika aku kelas 3 SMA Bogor. Aku merasa kesulitan dalam pelajaran kimia, fisika, dan matematika. Kebetulan ada bimbingan belajar dengan pembimbing tunggal. Namanya Arjono. Panggilannya Mas Juno. Mahasiswa tingkat akhir IPB. Berkat bimbingannya pelajaran kimia, fisika, dan matematika yang tadinya terasa sukar menjadi mudah. Mas Juno orangnya gagah, wajahnya mirip Sofan Sopian, suaminya Widiawati. Dia tertarik kepadaku, demikian pula aku tertarik kepadanya. Setelah beberapa bulan aku menjadi bimbingannya, Mas Juno berkunjung ke rumah. Orang tuaku menyambutnya dengan ramah. Tentu saja aku sangat gembira. "Oh, ini Nak Juno ya? Terima kasih atas bimbingannya kepada Uis. Tahun depan Uis kepingin kuliah di IPB juga." Ya, itulah awal perkenalan Mas Juno dengan orang tuaku. Sepertinya orang tuaku tidak melarang aku menjalin kasih dengan Mas Juno. Ibu Uis berhenti sejenak. Diambilnya gelas yang berisi air mineral, diminumnya satu teguk. Setelah menghela napas sejenak, Ibu Uis melanjutkan ceritanya. "Aku melanjutkan kuliah di IPB seperti cita-cita sejak awal. Bahagia sekali rasanya selalu bertemu dengan Mas Juno. Kalau aku mengalami kesulitan pelajaran dasar apakah kimia, fisika, atau matematika, tinggal tanya kepada Mas Juno. Uis, bagaimana kalau malam minggu nanti kita nonton film Cintaku di Kampus Biru? Dari resensi yang aku baca, film tersebut dapat bintang 5. Bintang filmnya Roy Martin, Raisita, dan Yati Octavia, kata Mas Juno. Hatiku mekar. Itulah pertama kali Mas Juno mengajak nonton bioskop. Aku tidak sabar menunggu datangnya malam minggu. Sejak sore aku sudah sibuk mencari pakaian apa yang cocok untuk dikenakan. Akhirnya aku putuskan untuk memakai celana jeans, kaos warna putih motif bunga melati dibalut dengan jaket warna coklat muda. Pakai topi baseball cuff dan sepatu Keds. Parfum aroma melati aku pilih, parfum kesukaanku dan juga disukai Mas Juno. Kala itu hujan rintik-rintik. Kami bergandengan tangan menyusuri jalan Pajajaran di bawah naungan pohon kenari. Sebuah bemo menepi. Sepertinya sang sopir tahu kalau kami akan menuju gedung bioskop Sukasari, bioskop terbaik di kota Bogor. Sukasari? Tanya sopir bemo. Bang, saya charter ke bioskop Sukasari, kata Mas Juno. Duduk berdua berhadapan, lututku beradu dengan lututnya. Maklum, tempat duduk bemo sempit. Mas Juno menggenggam kedua tanganku. Ih, kenapa Mas Juno pandang wajah Is terus? Is, kamu cantik sekali bagai bidadari tanpa sayap yang diturunkan Tuhan untukku. Ini kesempatan Mas Juno memandang Is sepuasnya, katanya.
Mas Juno menggandengku memasuki gedung bioskop yang suasananya gelap. Kursi penonton penuh, full force. Selama film berputar, Mas Juno memegang tanganku. Ketika ada adegan yang romantis, Mas Juno mencengkeram tanganku dengan kuat, mencium keningku, mencium rambutku, dan berakhir mencium bibirku. Badanku bergetar. Sengatan setrum 5 watt itu mengalir ke seluruh tubuhku. Mataku terpejam, terbang tinggi ke angkasa. Aku catat dalam buku harianku, 15 Juni 1974. Hari yang tidak aku harapkan datang tanpa diundang. Eis, bapak dan ibu bersama saudara-saudara sudah merundingkan hubunganmu dengan Mas Juno. Kesimpulannya, jika hubungan itu tetap dilanjutkan, tidak akan langgeng. Mas Juno orang Jawa dan Eis orang Sunda. Tidak baik bagi Eis, tidak baik juga bagi Mas Juno. Leluhur kita melarang keluarga kita untuk nikah dengan orang Jawa. Ini sudah suratan takdir. Bunga-bunga cinta yang telah tumbuh dan bersemi di hati rontok dalam sekejap. Aku bagai jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Bagaimana kelanjutan kisah Eis? Tunggu bagiannya di part 2.